Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 113 kembali untuk memberi uang. Vivin juga mengerutkan kening. Hanya 50.000. Tidak mungkin. Setelannya sangat mewah. Aku memeriksanya secara online. Yang termurah adalah 60.000 hingga 70.000 yuan. Bagaimana bisa 50.000 yuan? Ernie Tang terkejut, putriku, kartu aku benar-benar hanya 50.000, dan aku memiliki pengingat SMS. Jika ada konsumsi di kartu, aku akan menerima notifikasi SMS di sini. Dengan mengatakan itu, Ernie Tang melihat kembali ke pintu dan menemukan bahwa kartu bank ada di rak sepatu. Lihat, Thomas bahkan tidak membawa kartunya, anak ini. Vivin tertegun, tidak mengambil kartunya. Tidak menggunakan uangi. Dari mana asalnya setelan jasnya? Membelinya dengan uang sendiri. Biarpun dibunuh pun Vivin tidak akan percaya. Thomas Kin bahkan tidak punya pekerjaan. Bisakah dia membeli jas seharga 100.000 yuan? Setelah dipikir-pikir, sepertinya hanya ada satu penjelasan yang masuk akal. Thomas Kin menyiapkan jas lebih awal dan membeli replikanya di online store. Pria munafik. Vivin melotot, tetapi ngomong-ngomong barang replika ini sangat mirip yang asli. Setelah Vivin pergi, Thomas Kin berdiri di depan pintu Suan Company dan menelepon Weston Meng. Saudara senior, aku Weston Meng. Thomas Kin bertanya, Suan Company ini, apakah kamu sekarang yang bertanggung jawab? Weston Meng berkata, bisa dianggap begitu, aku tidak bisa mengurus kedua perusahaan sendirian, jadi ada dua wakil direktur yang membantu mengelola. Thomas Kin mengangguk, dia tidak menyalahkan Weston Meng. Lagi pula, untuk perusahaan besar seperti itu, tidak luput dari bajingan seperti itu. Saudara senior, kamu adalah presiden Suan Company. Kamu belum pernah muncul. Apakah kamu ingin mencari kesempatan untuk bertemu semua orang? Thomas Kin berpikir sejenak, kalau begitu besok pagi. Oke, aku akan segera mengaturnya. Setelah menutup telepon, Thomas Kin balik badan dan masuk kembali. Di kantor, Davion Ge belum pergi. Dia mengerutkan kening saat melihat Thomas Kin kembali. Untuk apa kamu kembali? Thomas Kin berkata dengan ringan, untuk memberimu uang. Davion Ge tercengang, oh, sudah terbuka pikirannya. Ini baru benar, jangan banyak campur urusan saat usia muda, menurutmu siapa kamu? Ini Suan Company, kamu tidak berhak untuk campur tangan, 50.000 yuan, 1 sen pun tidak boleh kurang. Thomas Kin berkata, saya berubah pikiran, aku akan masuk departemen terbaik, berapa biayanya? Davion Ge tertegun sejenak, dan kemudian ada ekspresi mempermainkan di wajahnya, kamu cukup ambisius. Departemen terbaik Suan Company kita tentu saja adalah departemen pemeriksaan kualitas. Memiliki kekuatan besar dan bergaji tinggi, tetapi jauh lebih sulit untuk naik ke surga daripada masuk ke sana. Kecuali, aku informasikan pada wakil direktur kita. Thomas Kin tidak mengubah ekspresi wajahnya, dan bertanya, wakil direktur yang mana? Davion Ge berkata, kamu tidak bisa mengurus ini, kamu hanya perlu tahu bahwa harganya sangat mahal. Kamu buka harga. Davion Ge berpikir sejenak, tetap menjulurkan sebuah tangan, 500.000 yuan. Thomas Kin menyipitkan matanya. Satu pekerjaan, 500.000 yuan, bisnis yang sangat bagus. Apalagi eksekutif perusahaan juga terlibat. Departemen pemeriksaan mutu ini adalah departemen terpenting dari seluruh perusahaan farmasi. Semua obat yang keluar dari pabrik harus menjalani pemeriksaan mutu. Begitu terjadi masalah,
Akibatnya bagi perusahaan sangatlah serius. Masih ada orang yang bisa main masuk ke departemen kritis ini. Seperti riwayat hidup Thomas Kean saat ini, dia bahkan tidak memiliki ijazah SMA, tetapi Davion G berani menepuk dada memastikan dia masuk ke departemen pemeriksaan kualitas. Jelas ada seseorang di belakangnya. Dr. Stranger Thomas Kean, bab 114 Julia Wang sang gadis cantik. Davion G ini, jika dia menolak Thomas Kean, dia mungkin akan berakhir dengan baik. Namun, singa itu membuka mulutnya, dan Thomas Kean benar-benar kesal. 500.000 ya, boleh. Bagaimana aku bisa menjamin bahwa setelah membayarmu maka kamu pasti akan memasukkan aku dalam departemen itu? Davion G tampak senang, dia tidak menyangka Thomas Kean benar-benar membawa uang. Itu 500.000 yuan. Tapi melihat pakaiannya yang licin dan necis, pakaiannya tidak murahan, jadi seharusnya punya modal. Tampaknya dia suka terbuka total pikirannya. Dia tidak ingin memberikan 50.000 yuan tadi, tetapi sekarang dia memberikan 500.000 yuan dengan sangat royal. Nah ini baru benar. Setelah masuk departemen pemeriksaan kualitas, ini hanya 500.000 yuan, dan akan diperoleh kembali dalam 1 atau setengah tahun. Jangan khawatir, berikan aku deposit 100.000 yuan dulu, dan aku akan pergi untuk mengatur penempatan kerja untuk kamu. Setelah kamu mulai bekerja, kamu bisa memberi aku sisa uang. Uang 500.000 yuan itu tidak diambil sendiri oleh Davion G. Untuk departemen penting seperti departemen pemeriksaan kualitas, tentu saja sebagai seorang wakil manajer sumber daya manusia dia tidak bisa memutuskannya. Dia harus memberikan uang pada atasan, dia hanya mengambil sedikit saja. Thomas Kean memberikan uang itu dengan royal, Davion G tampak senang dan membawa Thomas Kean langsung ke atas. Ayo, aku akan atur kamu masuk kerja, kamu bisa membiasakan diri dengan lingkungan dulu, kamu bisa mencari aku jika ada urusan. Jika ada yang ingin datang bekerja, kamu juga dapat memperkenalkan pada aku dan aku akan memberikan potongan harga. Thomas Kean mencibir di dalam hatinya, bisnis ini benar-benar mencolok. Tiba di kantor Departemen Pemeriksaan Kualitas, saat Thomas Kean masuk, Davion G berkata, "Ayo, izinkan aku memperkenalkan kalian rekan baru, ini Thomas Kean, mari kenalan." Ada 5 atau 6 orang di ruangan itu, semuanya dengan malas menatap Thomas Kean, mengangguk sebagai tanda menyapa. Hanya seorang gadis berkacamata yang datang dengan antusias, sedikit malu. "Halo Thomas Kean, nama aku Julia Wang, biar aku carikan tempat duduk untuk kamu." Julia Wang mendorong kacamatanya, seperti gadis yang baik. "Oke, terima kasih." Begitu Julia Wang menemukan tempat untuk Thomas Kean dan memintanya untuk duduk, seorang wanita dengan gaun yang sangat centil berkata, "Julia Wang, apakah semua dokumen telah difotokopi? Jika kamu tidak dapat menyelesaikannya sebelum bekerja, kamu bisa bekerja lembur hari ini." Julia Wang sedikit serba salah dan berbisik, "Kak Natalie, semua dokumen aku telah difotokopi, hanya sisa kalian punya." Natalie Sun dengan dingin mendengus, "Apa milikmu dan milikku? Semuanya dari departemen yang sama. Bedakan apa kamu dan aku, jangan bicara omong kosong denganku, cepat pergi kerja, atau aku akan memberitahu Kak Davion untuk memindahkanmu, percaya tidak?" Wajah Julia Wang sedikit berubah, dan dia buru-buru pergi untuk membuat salinan dokumen. Setelah semuanya selesai, Julia Wang kembali ke kantornya. Berdekatan dengan Thomas Kean, mereka adalah 2 lokasi terburuk di seluruh kantor. Thomas Kean bertanya, "Julia Wang, kan? Apakah kamu baru di sini?" Julia Wang menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku orang pertama yang datang ke Departemen Pemeriksaan Kualitas. Aku masuk kerja setelah aku lulus dengan gelar master tahun ini." "Kamu lulusan S2? Ya, aku master farmasi di Medical University."
Thomas Kin mengerutkan kening, sedikit bingung, karena kamu adalah master profesional dan seorang senior perusahaan yang bekerja lebih lama, mengapa kamu masih mendengarkan perintah mereka? Julia Wang menghela nafas, mereka semua adalah kerabat keluarga, dan pekerjaan mereka terjamin. Hanya menyapa seseorang saja bisa membuatku menganggur, tapi aku tidak mampu menyinggung mereka. Setelah berbicara, Julia Wang menatap Thomas Kin dan sedikit mengerutkan bibir. Aku juga tidak bisa memprovokasi kamu. Jika kamu memiliki pekerjaan yang tidak ingin kamu lakukan, kamu dapat menyerahkannya kepada aku, asalkan jangan membuli aku. Bersambung.